Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Perkenalkan, nama saya Anjani Wulan Sukawati dari R7A. Saya dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 anggota. Kelompok dari mata kuliah menulis ilmiah yang diampu oleh Ibu Maguna Elias Tuti, MPD. Saya akan melanjutkan pembahasan materi selanjutnya, yaitu metode dan hasil pemecahan masalah dan juga materi kesimpulan dan saran. Simak baik-baik ya teman-teman. Yuk kita lanjut ke pembahasan. Metode pemecahan masalah. Bila judul ini yang dipilih, maka bagian ini terdiri dari A. Metode pemecahan masalah, B. Hasil pemecahan masalah. Lalu pada metode pemecahan masalah diuraikan. Yang pertama ada lokasi penelitian, tempat penelitian, sampel penelitian, dan cara pengambilan sampel. Lalu ada metode pengumpulan data, bahan dan alat yang dipakai. Yang terakhir, teknik analisis yang dipakai. Metode pemecahan masalah. Bila judul ini yang dipilih, maka bagian ini terdiri dari A. Metode pemecahan masalah, B. Hasil pemecahan masalah. Nah, pada metode pemecahan masalah diuraikan A. Lokasi penelitian, B. Tempat penelitian, C. Sampel penelitian dan cara pengambilan sampel, D. Metode pengumpulan data, bahan dan alat yang dipakai, dan yang terakhir, teknik analisis yang dipakai. Lalu di sini ada contoh bentuk metode pemecahan masalah dalam bentuk skripsi kualitatif. Ya, seperti ini teman-teman, silahkan disimak. Sedangkan pada hasil pemecahan masalah diuraikan dalam bentuk yang pertama ada data penelitian, kedua hasil penelitian, dan yang terakhir pembahasan hasil. Lalu di sini ada contoh teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dokumentasi, dan juga contoh bentuk metode analisis data pada sebuah skripsi. Hasil pembahasan masalah. Bila judul ini yang dipilih, maka pada pembahasan masalah ini diuraikan tentang gagasan-gagasan yang diusulkan untuk menyelesaikan permasalahan yang telah dikemukakan. Gagasan-gagasan yang dituangkan hendaknya berdasarkan kepada argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu cara untuk memperlihatkan bahwa tulisan itu berdasarkan kepada argumentasi yang baik ialah dengan mengacu kepada buku-buku pustaka atau jurnal-jurnal ilmiah yang relevan. Disarankan agar buku-buku atau jurnal ilmiah yang diacu diterbitkan dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun, dihitung saat karya ilmiah itu ditulis. Argumentasi yang berdasarkan kepada pengalaman seseorang dapat juga dipakai sebagai landasan, namun disarankan untuk tidak terlalu mendominasi. Hal ini karena pengalaman seseorang kadang-kadang masih bersifat subjektif, yang belum tentu benar untuk orang lain. Apabila argumentasi berdasarkan kepada pengalaman, seyogianya ditampilkan bukti-bukti empirik dari pengalaman tersebut. Apa aja sih isi bagian penutup? Pada bagian penutup atau yang kerap disebut bab penutup merupakan bagian yang mengungkapkan
simpulan, dan saran secara singkat terhadap pembahasan yang telah diuraikan pada bagian isi. Bagian penutup ini sering pula disebut sebagai bab kesimpulan dalam makalah hingga skripsi. Pada bagian kesimpulan, kamu harus menuliskan kesimpulan secara menyeluruh atas pembahasan atau isi dari makalah. Sedangkan pada bagian saran, kamu cukup menuliskan saran atau rekomendasi kamu terhadap tema atau persoalan yang diangkat dalam makalah. Bagian penutup yang baik umumnya memenuhi beberapa syarat, yakni tidak bertele-tele, fokus merangkum bagian isi makalah, dan tidak memberikan saran atau rekomendasi yang tidak ada hubungannya dengan pembahasan. Apa itu kesimpulan? Pada bagian kesimpulan ini disampaikan simpulan dari seluruh uraian yang telah dikemukakan. Berdasarkan kesimpulan tersebut, dituliskan saran yang perlu dikemukakan oleh penulis. Kesimpulan memuat rumusan yang menjawab permasalahan yang telah dikemukakan. Oleh karenanya, kesimpulan tidak perlu terlalu panjang. Kesimpulan sebaiknya hanya terdiri dari 1 atau 2 paragraf saja, atau seperti yang banyak dilakukan, butir-butir yang menjadi kesimpulan suatu tulisan disampaikan dengan sistem penomoran. Apa itu saran? Saran yang berisikan harapan penulis mengenai tindakan apa yang dapat dilakukan berkaitan dengan kesimpulan yang dikemukakan. Oleh karena itu, saran sebaiknya berisi rumusan tindakan konkret atau nyata. Seperti pada kesimpulan, saran hendaknya tidak menyarankan sesuatu yang sudah dikerjakan orang atau menyarankan sesuatu yang secara umum selalu dinasihatkan oleh orang banyak. Dalam menulis saran, memang tidak ada aturan khusus serta pedoman yang berlaku. Namun, dalam proses pembuatan kalimat saran, setidaknya kamu harus mencantumkan beberapa hal berikut ini. Yang pertama ada jumlah kata. Di dalam penulisan sebuah karya tulis, bagian saran dibatasi dengan jumlah minimal karakter, yakni tidak boleh melebihi dari 200 kata. Dan yang kedua, memberikan kata harapan. Contohnya seperti oleh karena itulah, harapannya dari penulis ini, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu memberikan rekomendasi. Saran agar siswa belajar dengan giat supaya naik kelas merupakan contoh saran yang tidak perlu ditulis, kecuali pada saran dijelaskan kepada siapa atau lembaga apa saran ini disampaikan. Alhamdulillah, selesai sudah penjelasan materi yang saya jelaskan, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Indah Uswatun Hasanah. Jangan lupa like, subscribe ya. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.